Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi di channel SKBB dan Online. Bagi yang belum subscribe, segera subscribe ya. Oke, kali ini kita akan membahas tentang syarat pendaftaran P3K Tenaga Kesehatan tahun 2022. Jadi, menurut informasi yang beredar bahwa pemerintah itu akan merekrut tenaga kesehatan non-ASN atau pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja dalam kurung P3K di tahun ini atau tahun 2022. Direktur Jenderal Tenaga Kesehatan Kemenkes Arianti Anaya mengatakan Kementerian Kesehatan atau Kemenkes sudah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDM kesehatan. Berdasarkan hasil perhitungan, kekurangan tenaga kesehatan mencapai sekitar 114.402 orang. Nah, jika data ini dilihat, maka ada gap sebanyak 98.847 orang yang sudah ada di Vaskes sebagai non-ASN, tapi melebihi data formasi kebutuhan yang ada di Kemenkes, kata Arianti Anaya dalam rapat dengar pendapat dengan Komisi 9 DPR RI. Arianti menuturkan metode perhitungan yang digunakan untuk memperoleh data kekurangan tenaga kesehatan adalah standar ketenagaan minimal atau SKM, mengacu pada Permenkes nomor 43 tahun 2019 tentang Puskesmas dan Permenkes nomor 56 tahun 2014 tentang klasifikasi dan perizinan rumah sakit. Berdasarkan hasil rapat terbatas 3 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pan-RB, dan Menteri PPN atau Kepala Bappenas pada tanggal 22 Februari tahun 2022, diperoleh kesepakatan fokus pemenuhan dan pemerataan nakes sesuai target RPJMN tahun 2024 dan transformasi sistem kesehatan. 3 menteri ini pun sepakat mendorong implementasi PP nomor 49 tahun 2018 tentang manajemen P3K. Penetapan formasi P3K tahun 2022 mempertimbangkan berbagai aspek yang melibatkan banyak aspek, sehingga prinsip pengusulan formasi P3K mempertimbangkan prioritas jenis nakes yang dibutuhkan, lokasi penempatan, serta kemampuan keuangan daerah. Lebih lanjut, Arianti menjelaskan mulai tahun ini Kementerian Pan-RB meminta Kemenkes menyampaikan hasil pemetaan kekurangan nakes di Vaskes yang ada di daerah untuk pengembangan penetapan formasi ASN di sektor kesehatan. Oleh karena itu, Kemenkes sudah melakukan pendataan melalui sistem perencanaan kebutuhan SDMK dan melakukan verifikasi serta validasi data yang disesuaikan dengan data lain yang ada. Setelah itu, formasi diberikan kepada Menteri Pan-RB. Supaya lebih jelas, berikut ini syarat nakes non-ASN yang menjadi prioritas pengangkatan P3K tahun 2022. Yang pertama, termasuk dalam 30 jenis jabatan fungsional atau JAPFung kesehatan sesuai Perpres nomor 38 tahun 2020. Syarat yang kedua, latar belakang pendidikan minimal D3 kesehatan. Yang ketiga, sudah terdata dalam Sistem Informasi Sumber Daya Manusia Kesehatan per 1 April tahun 2022. Yang keempat, memiliki STR aktif untuk jenis JAPFung sesuai Kemenpan RB nomor 980 tahun 2021 dan SIP untuk yang bekerja di fasilitas pelayanan kesehatan atau Fosyankes. Yang kelima, merupakan tenaga kesehatan non-ASN. Tahapan kegiatan rekrutmen yang pertama, finalisasi data kebutuhan CSN sekitar bulan Maret, kemudian pembukaan informasi bulan Maret sampai April, validasi usulan formasi sekitar bulan Mei, penetapan kebutuhan bulan Juni, penyampaian informasi ke kementerian atau lembaga dan Pemda bulan Juni, integrasi data kebutuhan dengan SSCASN bulan Juni, pengumuman seleksi bulan Juli, pendaftaran SSCASN PKN bulan Juli, pelaksanaan seleksi bulan Juli.